Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Sopir ini menjahitkan tas tuannya dan beri bunga pada sang nyonya. Akibatnya tak terduga. Sahabat sejuta kisah, setiap orang memiliki misi atas keberadaannya di dunia ini. Entah menyebarkan kebaikan di sekitarnya atau justru menjadi penyebab petaka. Dikisahkan Iksan sudah bekerja sebagai sopir pribadi sebuah keluarga selama setahun. Bukan waktu yang lama, tapi juga tidak singkat. Cukup bagi Iksan untuk memahami masalah yang menimpa keluarga majikannya itu. Dalam kesempatan terpisah, ketika Iksan mengantar majikannya sendiri-sendiri, ia kerap mendengar curhat mereka. "San, ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah dikasih tahu? Sebagai suami saya merasa tak dihargai lagi," ujar sang tuan. "San, bapak punya selingkuhan ya? Kok nggak perhatian lagi?" tanya sang nyonya di lain kesempatan. "Ah, sebel. Ayah dan ibu nggak sayang lagi sama aku. Nggak pernah tanya aku lagi ngapain, lagi di mana. Mereka semua sibuk." Giliran putri mereka satu-satunya yang mengadu. Dalam benak Iksan, apa susahnya berkomunikasi, saling menanyakan kabar satu sama lain. Mengapa majikannya justru curhat kepadanya yang notabene hanyalah sopir belaka? Sungguh hanya membuatnya pening kepala. Sampai suatu malam, dari luar jendela Iksan melihat situasi di ruang makan di mana ketiga majikannya sedang berkumpul bersama. Sayangnya meski sedang bersama-sama, ketiganya justru sibuk sendiri-sendiri dengan HP di tangan. Sekarang Iksan tahu masalah mereka. Keesokan harinya, sang tuan masuk ke mobil dan melihat jas yang copot kancingnya kini sudah terpasang rapi. Senyum lembutnya mengembang. Kini ia tahu bahwa istrinya masih peduli kepadanya. Siang itu, Iksan juga menjemput sang nyonya yang baru pulang berbelanja. Tentu sang nyonya kaget melihatnya. Namun dengan tersenyum, Iksan berkata bahwa sang tuanlah yang menyuruhnya menjemput. Kejutan tak sampai di sana. Saat membuka pintu mobil, sang nyonya terpengaruh melihat sebuket mawar bertuliskan "I love you". Dengan penuh senyum, Iksan kembali berkata, "Itu dari tuan, nyonya." Dan begitulah wanita itu tersenyum lebar. Kini ia tahu bahwa sang suami masih mencintainya. Sore harinya giliran sang putri yang dijemput. Dengan heran putri majikannya berkata, "Tumben gak telat." Dan dengan senyum lebar Iksan menjawab, "Iya non, tadi diingetin tuan suruh cepat-cepat jemput." Saat masuk ke mobil, sebuah kotak makanan sudah menunggu gadis itu. Dengan heran ia berkata, "Apa ini?" Masih dengan senyum, Iksan kembali menjawab, "Oh, itu dari nyonya non, buat makan di jalan." Dan begitulah kini gadis itu menyadari bahwa ayah dan ibunya masih peduli dan sayang padanya. Malam harinya, Iksan melihat pemandangan berbeda. Ketiga anggota keluarga itu tampak bersama di meja makan. Dan kini, mereka saling berbincang dan berbagi tawa. Tak ada yang tahu bahwa Iksanlah yang menjahit jas tuannya dan berinisiatif menjemput sang nyonya, bahkan membelikannya bunga. Ia juga yang memeriksa jadwal putri majikannya dan membuatkan bekal makanan. Bagi Iksan, sebuah perubahan kecil pasti akan memicu perubahan yang lebih besar. Dan ia telah menyaksikan perubahan tersebut malam harinya. Hanya saja tak semua orang mau memulai sebuah perubahan. Kadang untuk memulainya perlu campur tangan pihak luar yang berhati tulus dan penuh kepedulian, seperti Iksan. Sahabat sejuta kisah, tentu saja kisah keluarga ini bisa jadi adalah potret kebanyakan keluarga era ini. Ketika kebersamaan fisik sama sekali tak menimbulkan kedekatan hati, dan mereka hanya bisa saling berprasangka satu sama lain. Apakah itu kebahagiaan? Tentu tidak.
Jadi mari letakkan sejenak HP Anda dan mulai sapalah orang-orang terdekat Anda. Mereka mungkin sangat merindukan saat-saat bersama, namun tak mengerti bagaimana caranya mulai bercerita. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.